Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Arko Pradanto. Kali ini kita akan melakukan proses docking menggunakan Autodock Vina yang terintegrasi pada UCSF Chimera. Sekarang kita akan melakukan proses docking. Kita pilih ke Tools, kemudian ke Surface Binding Analysis, kemudian kita pilih Autodock Vina. Nah, di sini kita kemudian klik Browse, kemudian set, kita pilih atau kita buat tempat untuk menyimpan hasil docking kita. Jadi di sini kita pilih di latihan docking, hasil latihan docking, kemudian kita tulis namanya 5U 5L preparasi. Kita buat set output location. Nah, setelah itu di reseptor ini akan otomatis terpilih reseptornya, kemudian di ligand juga terpilih reseptor, maka ini harus diubah dulu menjadi kita pilih ligand. Setelah itu di bagian reseptor search volume option kita klik di resize search volume using button. Ini bisa kita pilih control button 1, kita ketik centernya mungkin minus 48, kemudian 50 dan 132. Ini kita mengetik lokasi ya, titik koordinat kalau center. Kemudian size ini kita ketik 51, 51 dan 51 untuk ukuran grid box. Jadi kita saat ini mengatur grid box. Nah, ini sudah terlihat kotak grid boxnya. Nah, di sini kita gunakan button 1 untuk menggeser. Klik di luar ya, klik kiri di luar, kemudian tarik, kemudian kita klik button control button 1 ini untuk menggulir atau memutar protein kita. Kita klik button 1 lagi, kita arahkan. Nah, kita akan melakukan blind docking. Jadi usahakan reseptor kita masuk dalam seluruh kotak sehingga tidak ada yang keluar. Oke, setelah memastikan protein berada di dalam kotak atau box, kita ke ligand option, kita lihat ini, kita biarkan defaultnya saja, kemudian kita lebarkan dulu. Nah, ini bisa kita ambil screenshotnya atau tangkapan layar, kemudian kita simpan pada Word. Kita paste. Nah, silakan Anda ketik ya, Anda ingat-ingat atau tulis untuk titik koordinat X, Y, dan Z-nya. Nah, pada X dan Y dan Z itu di posisi tadi ya, yang minus 13,8306 itu sebagai X, kemudian 21, titik ya, titik 21.849 itu sebagai Y, dan yang terakhir 132.488 sebagai Z. Kemudian ukuran grid box juga harus ditulis atau kita ketik ya,
sebagai data untuk penelitian kita atau publikasi kita. Baik, setelah ini kita ke executable location. Kita klik browse, lalu kita cari di mana kita meletakkan file vina.x yang telah kita unduh kemarin. Lalu kita klik open, kemudian kita klik apply untuk memproses docking. Nah, sekarang sudah muncul kotak dialog. Nah, di sini kita terlihat ya, kalau kita klik di sini masing-masing, maka posisi ligand akan berpindah. Nah, ini kita perbesar dulu. Posisi ligand yang skornya paling rendah ini adalah pose terbaik. Dia memiliki RMSD lower bound dan kemudian upper bound yaitu 000, 0.00, 0.0 dan 0.0. Nah, ini kita tangkap layar dulu, kemudian kita paste sebagai data kita. Nah, proses ini sudah selesai. Maka hasilnya tadi akan muncul di directory. Tadi tempat kita menyimpan hasil outputnya. Nah, ini ya, kita lihat ada 5U5L preparasi.pdbqt. Nah, sesi ini bisa kita tutup. Close session, lalu kita ke file lagi. Kemudian open. Kemudian open, kita ke open, kemudian kita ke directory di mana hasil docking tadi ya. Kita pilih 5U5L preparasi.pdbqt, kemudian kita open. Kemudian kita pilih PDB, tab selection-nya kita pilih PDB. Lalu kita klik OK. Nah, maka muncul 9 pose ya. Lalu kita pilih chain, kemudian no ID. Kemudian kita pilih yang pagar 0.1. Lalu kita pilih file, kemudian save PDB. Nah, kemudian ini ya, kita pilih save models 5U5L preparasi.pdbqt yang pagar 0.1. Kemudian kita tulis namanya base post quercetin ya, base post quercetin. Var 1. Kita save. Nah, kemudian kita bisa ke Discovery Studio untuk melakukan visualisasi 2 dimensi dan 3 dimensi yang akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.